bagi rekan-rekan sekalian yang lagi memikirkan untuk meminang mobil, memilih yaitu mobil diesel atau mobil bensin. Di sini kebetulan saya ada dua contoh mobil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas bagi rekan-rekan sekalian yang lagi memikirkan untuk meminang mobil, memilih yaitu mobil diesel atau mobil bensin. Di sini kebetulan saya ada dua contoh mobil ya. Ini yang mobil satunya adalah mobil bensin, ini mobil Kijang LGX tahun 97. Yang sebelahnya adalah mobil diesel, yaitu diesel Isuzu Panther tahun 98. Jadi kalau untuk pengeluaran atau keluarnya untuk kedua mobil ini hampir sama, cuman selisih 1 tahun. Ini bulan 11 tahun 97, yang itu adalah bulan 6 tahun 98. Jadi secara keluarnya hampir bersamaan. Untuk mobil Kijang sendiri memang bodinya lebih kelihatan modern karena dia sudah berbentuk kapsul. Kalau untuk Panther memang dia kotak ya, masih kotak, itu sampai dengan tahun 2000. Itu baru dia setelah tahun 2000 dia mengeluarkan yaitu Panther kapsul pertama. Antara mobil bensin dan mobil diesel, kalau kita lihat secara sekilas, untuk di mobil yang keluarnya tahun sama, untuk di bodi Kijang ini kelihatan memang lebih agak kelihatan bagus sedikit atau lebih modern, karena dia untuk lekukannya lebih halus ya, karena dia sudah berbentuk kapsul. Sedangkan kalau untuk Panther walaupun sama keluarnya 98, nah dengan Kijang dia ini masih menggunakan bodi kotak. Karena untuk Panther sendiri dia mulai ada bodi kapsul itu mulai tahun 2000, itu baru bodi kapsul. Kalau di bawah tahun 2000 dia masih menggunakan yaitu tipe kotak. Untuk di Kijang ini karena sama-sama tipe tertinggi ya, ini adalah tipe LGX, itu Grand Royal, masih satu strip di bawahnya high grade, tapi ya sudah tipe di tengahnya lah, di bawahnya high grade. Kalau untuk di Kijang ini dia sudah dibekali dengan pelek racing. Nah, pelek racingnya seperti ini ya, model mobil Kijang asli. Cuman dia belum memiliki fender di sini untuk di atas ban, termasuk untuk di pintu. Model spionnya ya dia lebih manis karena dia nempelnya di pintu ya, di pintu bagian dalam, tidak di luar. Kalau untuk handle-nya sama saja sih, modelnya sama saja. Karena ini tipe LGX, jadi dia sudah dapat wiper, termasuk emblem ya, LGX di sini. Kalau ini pasangan ya, ini mulai tahun 2000-an berapa kalau nggak salah, ini baru dapat seperti ini. Nah kalau untuk di Panther memang walaupun sama-sama keluar tahun 97-98, dia masih bodinya kotak. Dia juga sudah dibekalin yaitu pelek racing menggunakan ring 14. Kelebihannya dia ini ada fender, di atas bannya ada fender, termasuk di bagian bodi samping. Di tengah dia ada fender, sampai di bagian belakang. Nah, dia ada fender semua ya. Memang kalau untuk di belakang dia ini belum dapat wiper, kecuali yang untuk tipe high grade dia sudah ada wipernya ya. Jadi kalau perbandingan LGX berarti dengan high grade, jadi sama-sama sudah ada wipernya. Dia cuman kalah untuk dibentuk bodinya saja, model ininya sama. Terus kalau kita lihat adalah untuk di bagian interior. Nah, karena dia ini tipe tertinggi LGX, otomatis dia sudah dibekali 4 power window di pintunya, termasuk untuk central locknya, termasuk untuk kunci power window dia sudah ada semua. Kalau kita masuk ke bagian dashboard, nah, karena tipe tertinggi ya, dia sudah ada RPM-nya ada di sini, jadi sudah lengkap ya untuk dashboardnya. Memang sih bahannya sejenis kayak Atom ya, jadi masih biasa bahannya. Untuk pengaman semacam airbag memang belum ada. Pengaturan AC modelnya masih ini ya,
belum putaran. Terus dapat konsul box di bagian tengah. Untuk jok sendiri dia ini warnanya sejajar dengan warna dot trim ya, atau bahannya sama dengan warna dot trim, cuman ini sudah diganti. Jadi ya dot trim pintunya adalah menggunakan kain semacam ini. Jadi kain semacam ini, joknya juga dia menggunakan kain. Nah ini cuman dilapis saja, nah kain ya sama ya seperti ini. Double blower AC Kijang ciri khas daripada double blower Kijang. Untuk bangku dia sudah menghadap depan semua. Jadi bagian belakang dia menghadap semua. Depan semua untuk bangku belakang. Ini adalah yang merupakan tipe long. Saya pakai contohnya adalah tipe long. Nah ini sudah ada pengaturan power window-nya di pintu tengah. Kalau kita lihat di bagian Panther Grand Royal, dia sudah dapat pengaturan power window, cuman baru di bagian depan saja di sini. Dot trimnya ini kain juga hampir sama dengan punya Kijang. Terus untuk joknya sama ya. Ini sudah diganti saja. Jadi untuk joknya ini adalah kain tadinya sama dengan dot trimnya, kain semacam ini. Jadi kain semacam ini, cuman ini sudah diganti yaitu menjadi ya kayak bahan jenis kulit sintetis. Terus kalau di bagian dashboard ya sama-sama sudah tipe tertinggi, dia sudah ada RPM di sini. Terus untuk materialnya memang dia ini lebih agak bagus ya, karena kalau di Kijang tadi dia modelnya kayak atom seperti ini saja. Cuman kalau di Panther ini dia lembut, ini kalau dipencet ini dia lembut kayak ada busanya. Untuk model pengaturan AC sama, dia masih model tekan gini ya, belum diputar. Sudah double blower untuk AC. Terus dia ini juga sudah dapat konsul box ya. Jadi sudah dapat konsul box. Konsul boxnya di sini cukup besar kalau untuk di Panther ini. Terus ciri khas Panther ini untuk double blowernya dia berada di tengah ya, di situ. Nah ini di situ ya, di tengah situ. Kalau untuk bangku belakang untuk Panther ini walaupun dia tipe tertinggi juga masih berada hadapan, belum menghadap ke depan. Kalau di Kijang tadi dia sudah menghadap ke depan. Kalau untuk AC tidak diragukan lagi ya. Jadi kalau Panther ini terkenal AC-nya itu dingin kayak di kutub. Jadi sangat dingin sekali. Walaupun dia mobil-mobil tua, kalau untuk AC Panther ini dinginnya ya masih maksimal. Nah, untuk di bagian atap ya seperti ini dia bahannya. Jadi baik Kijang maupun Panther sih pada dasarnya hampir sama saja. Terus yang berikutnya adalah untuk kelebihan di mesin mobil bensin. Yang pertama, untuk kelebihan di mobil bensin, yang pertama itu adalah di harga beli. Jadi untuk mobil bensin ini harga belinya itu ya cukup rendah untuk dibandingkan dengan solar. Jadi kita memiliki mobil bensin ini ya harga belinya cukup rendah ya dibandingkan dengan mobil solar. Terus yang berikutnya adalah untuk di suara mesin otomatis dia ini lebih halus, tidak berisik seperti solar. Kelebihan yang berikutnya di mobil bensin ini adalah minim getaran. Jadi ya untuk getaran di mesin itu ya minim sekali. Terus yang berikutnya untuk kelebihan di mobil bensin itu adalah di mudahnya perawatan. Jadi untuk perawatannya itu ya gampang. Hampir setiap bengkel bisa merawatnya, terutama adalah untuk mobil-mobil ya Kijang yang semacam ini sangat mudah sekali. Terus memang minim perawatan. Terus yang berikutnya adalah untuk spare partnya ya murah dan gampang, banyak KW-nya. Kita tinggal pilih saja mau ganti spare part yang bagaimana. Terus kelebihan yang berikutnya di mobil bensin ini adalah pajaknya yang murah. Jadi dibandingkan dengan mobil diesel, mobil bensin ini adalah pajaknya murah. Terus kenyamanan. Jadi kalau kita pakai mobil bensin ini ya di dalam kabin itu kita lebih nyaman karena suara berisik itu tidak nyampe. Terus yang menjadi kekurangan untuk di mobil bensin ini yang pertama adalah untuk harga jual ya. Jadi memang kita dapatnya murah, memperolehnya murah, otomatis untuk di harga jualnya memang tidak begitu bertahan sebagaimana mobil diesel. Terus yang berikutnya adalah
cukup boros di bahan bakar. Jadi konsumsi bahan bakarnya itu dia cukup boros. Semacam ini kita paling 18, 110 itu udah maksimal ya. 112 sampai 15 itu ya apalagi. Jadi kelemahan berikutnya untuk di mobil bensin ini adalah untuk torsi maksimalnya itu ya dia bisa dicapai dalam kecepatan tinggi atau ketika RPM itu tinggi. Beda dengan mobil diesel yang walaupun dia masih di RPM rendah, dia torsinya sudah maksimal. Maka kalau untuk mobil diesel itu ya kalau untuk nanjak-nanjak itu ya lebih aman atau safety. Terus yang menjadi kelemahan berikutnya ya untuk mobil bensin pada umumnya itu ya lebih takut kalau seandainya menerjang genangan banjir. Jadi kalau ada banjir segala macam itu ya kita harus lebih hati-hati kalau menggunakan mesin bensin karena banyak komponen elektrik ya seperti busi segala macam ya kan. Terus ada kuil segala macam, kalau dia masih menggunakan platina, nah termasuk CDI-nya, nah itu ya karena masih banyak komponen elektrik, maka untuk banjir ya agar kita lebih berhati-hati. Terus kelemahan berikutnya untuk di mobil bensin pada umumnya itu ya tidak bisa didur ya. Jadi kita dur perjalanan terus menerus itu ya akan berakibat di mobil ini nanti tiba-tiba hilang atau mati. Jadi ada beberapa kasus ya cerita ya dari kawan yang mengendarai mobil bensin, dia dur tanpa berhenti ya, itu tiba-tiba mesinnya itu mati gitu aja ya, padahal tidak ada kerusakan. Nah setelah didiamkan beberapa menit, 30 menit dia starter lagi, dia hidup. Nah itu saya dapat cerita itu 2 orang ya dengan mobil yang berbeda. Untuk mesin saya tanya mesin mobilnya mobil apa, mobil ini mesinnya ini. Nah itu berarti ya berdasarkan pengalaman tersebut bahwa mobil bensin ini memang dia tidak bisa kita dur. Namanya kita perjalanan jauh tanpa mati mesin, nah itu ya akan berakibat itu tadi tiba-tiba mesin mobil kita akan mati sendiri. Nah itu yang menjadi beberapa kelemahan untuk di mobil bensin. Nah tapi selain ada kelemahan ya otomatis ada beberapa kelebihan yang menjadi poin tersendiri untuk di mobil bensin. Yang berikutnya adalah beberapa kelebihan dan kelemahan untuk di mobil diesel pada umumnya. Yang berikutnya adalah beberapa kelebihan untuk di mobil diesel pada umumnya. Yang pertama adalah dia ini lebih irit di bahan bakar ya. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya dia ini lebih irit. Kalau untuk Panther ini kalau pas kita setting dalam kondisi normal itu bisa mencapai 16 sampai dengan 17 km per liter, jadi dia lebih irit. Terus kelebihan berikutnya dia ini torsinya lebih besar ya di putaran rendah. Jadi walaupun RPM masih rendah kita gunakan, itu torsi yang kita peroleh itu sudah besar. Beda yaitu dengan mobil bensin harus di putaran tinggi baru memperoleh torsi yang maksimal. Terus kelebihan yang berikutnya mobil diesel ini atau solar ini pada umumnya dia ini lebih tahan banjir. Atau seandainya kita ada banjir, genangan banjir, menerjang banjir itu dia lebih tahan karena memang sedikit sekali untuk komponen elektriknya untuk di mobil diesel ini, beda dengan mobil bensin. Terus kelebihan yang berikutnya untuk di mobil diesel ini adalah dia ini mampu digedur terus menerus ya. Jadi istilahnya pamannya kita menggunakan mobil diesel ini kita gedur tanpa berhenti, dia ini mampu digunakan seperti itu. Kalau kita lihat contoh bus-bus ya, bus-bus yang menggunakan mesin diesel dalam kondisi perjalanan jauh, masuk rumah makan pun dia kondisi mesin tidak dimatikan, tetap hidup. Karena mesin diesel ini semakin dia digunakan, dia ini semakin bagus untuk torsi yang diperoleh, tenaganya juga semakin bagus. Beda yaitu dengan mobil bensin, kalau dia digedur, nah itu tadi dia akan makin lemah, malah kadang-kadang bisa mati sendiri. Jadi itu untuk kelebihan daripada mesin diesel. Terus yang menjadi kelebihan yang berikutnya untuk di mesin diesel ini itu adalah harga jualnya cukup stabil atau lumayan. Jadi ya kita beli memang agak lebih mahal walaupun mobil tua, tapi untuk harga jualnya juga lebih lumayan dibandingkan dengan mobil bensin. Terus yang menjadi kekurangan untuk di mobil diesel nih ya, salah satu adalah perawatan ya cukup mahal. Karena memang kita untuk ganti oli saja itu jumlah olinya lebih banyak dibandingkan dengan mobil bensin. Sebagai contoh antara inilah ya,
Panther dengan Kijang. Nah, ini olinya lebih banyak di Panther ini. Itu yang pertama, dari oli saja. Termasuk untuk filter. Nah, kita ini kan ada filter solar, terus ada filter oli. Saringan udara ya sama lah, dia ada saringan udara. Nah, cuman untuk biaya perawatan itu memang dia lebih mahal. Terus yang berikutnya yang menjadi kelemahan di mobil diesel ini, kalau kita senang kenyamanan ini ya tidak bisa senyaman mobil bensin. Karena suaranya berisik dan ini sampai masuk ke dalam kabin. Walaupun kita sudah pasang peredam, ini tetap ya, terutama mobil Panther ini memang ciri khasnya ya suaranya ya berisik. Kecuali kalau memang hobi ya menggunakan mobil diesel, nah Panther ini suaranya khas, cering-ceringnya itu khas. Tapi kalau yang seneng kenyamanan di dalam mobil, nah ini nggak cocok pakai mobil diesel karena ya berisik sekali suaranya masuk ke dalam kabin. Terus yang menjadi masalah berikutnya untuk di mobil diesel ini adalah kalau dia sudah menggunakan injeksi semacam ini ya, itu sering ada masalah di injektornya, apalagi sampai kita sering telat mengisi bahan bakar sehingga menjadi tersumbat untuk di injektornya. Ini kalau sudah tersumbat, nah itu lagi biayanya juga cukup mahal untuk kalibrasi gitu ya. Nah, maka untuk mengakalinya ya sebagian orang sih seperti ini udah masalah ya di injektornya atau di baspom atau di bospomnya sehingga dipasang rotak. Karena kalau untuk kalibrasi sendiri ya bisa sampai 2-5 juta lah tergantung kerusakan yang diganti. Nah itu. Jadi mobil diesel ini tidak bisa telat untuk di bahan bakar atau kotor. Nah, kalau kotor telat, nah itu tadi dia akan menyerang ke bagian nih injektornya. Terus yang menjadi kelemahan berikutnya untuk di mobil diesel ini adalah pajak. Ya kan, pajak mobil ini ya karena dia cc-nya besar, otomatis dia lebih mahal. Jadi pajaknya itu lebih mahal ya. Selisihnya memang sekitar 200 sampai 300 ribu lah. Nah, dengan mobil bensin yang keluaran sama. Kan kalau Kijang itu kan 1,8 ya, 1800 cc. Kalau ini kan 2,4 2,5 2500 cc. Jadi wajar untuk pajaknya itu lebih mahal. Terus kelemahan yang berikutnya di mobil diesel pada umumnya itu adalah di getaran. Jadi getaran mobil diesel ini memang tidak selembut daripada mobil bensin. Jadi ya cukup bergetar lah, kadang-kadang kaget kita. Biasa menggunakan mobil bensin, menggunakan mobil diesel, begitu kita start hidup itu akan getar sekali. Jadi kadang-kadang kaget, kita merasakannya itu kaget. Nah, inilah beberapa kelebihan dan kelemahan di antara mobil bensin dan mobil diesel ya. Tapi ya ini tidak ada niatan untuk menjelekkan produk bensin dan diesel. Ini hanya sebagai sharing saja bagi rekan-rekan sekalian yang ingin meminang sebuah mobil. Pilihannya antara bensin dan diesel adalah tergantung daripada selera kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.